Lalu bagaimana dengan persoalan yang mereka menyatakan sebagai bukti kesalahan Alkitab? Misalnya, Alkitab mengatakan bumi itu datar. Loh, dari mana? Kapan Alkitab menjadi buku kosmologi, buku astronomi? Oh, ada pada penglihatan Daniel, yaitu ketika dia melihat satu pohon yang bisa dilihat dari seluruh sudut bumi. Berarti bumi harusnya datar, karena pohonnya begitu tinggi, dari seluruh sudut kanan, sudut kiri, depan, belakang, bisa melihat satu titik. Bagaimana kita menjawabnya? Kasus-kasus semacam ini hanya berkait dengan hermeneutik. Alkitab ditulis dalam berbagai genre. Genre itu ya ada yang ngomong genre, pokoknya jenis lah, begitulah jenis tulisan. Ada yang berbicara secara majas. Majas itu gaya bahasa. Dan majas banyak sekali. Apalagi bicara penglihatan, nubuatan. Tentu penglihatan dan nubuatan itu seringkali tidak sedang menyatakan sesuatu secara realita. Misalnya dalam kitab Wahyu ada pohon kehidupan yang daunnya menyembuhkan segala macam penyakit. Tentu kita akan mengatakan mana ada. Ya, tapi tentu kita tahu maksudnya apa. Jadi persoalannya di dalam menafsirkan Alkitab itu. Nah, mereka yang tidak mengerti cara menafsirkan Alkitab secara sembarangan aja, akhirnya mengatakan ini adalah salah. Misalnya Alkitab berkata tentang bumi yang nampaknya datar gitu ya. Karena katanya Allah yang menghamparkan langit seperti kemah. Lah, kemah kan begini begitu kan. Mereka tidak pernah tahu itu adalah bahasa-bahasa majas. Bahasa majas harus dipahami sebagai majas. Menafsirkan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateuk berbeda dengan menafsirkan kitab sejarah semacam Yosua dan sebagainya. Raja-raja, Tawarikh berbeda. Bahkan penulisan Tawarikh dengan raja-raja juga berbeda. Metode-metode dalam menafsir ini yang harus dipahami baik-baik. Alkitab tidak mungkin salah. Yang salah adalah cara kita memahaminya. Yang kedua adalah bicara soal perbedaan data, soal angka misalnya. Yang sana ngomong 4.000, sini 40.000. Itu pun ada penjelasannya bahwa satuan yang dipakai atau bahasa, istilah yang dikutip, istilah-istilah yang dipakai yang menunjukkan unit dan sebagainya. Semua sebenarnya sudah bisa dijelaskan. Tapi sekali lagi, orang-orang yang menentang tentang ineransi itu biasanya memang didasari kepada ketidakberimanan. Atau iman yang tidak sepenuhnya ikut-ikutan, lalu kemudian bergeser dari iman kepada rasio, lalu menganggap rasio lebih hebat dari iman, lalu jatuh ke dalam modernisme, lalu menghakimi Alkitab berdasarkan rasio. Seharusnya adalah rasio dihakimi oleh Alkitab. Kita harus dibaca oleh Alkitab ketika kita membaca Alkitab. Kita tidak bisa memperlakukan Alkitab seperti jenazah yang kita otopsi semaunya berdasarkan kita. Alkitab punya kehidupan tersendiri, punya gaya tersendiri, punya metode sendiri, dan kita yang harus mendekati dengan cara yang disajikan oleh Alkitab. Jadi satu-satunya cara untuk mengerti Alkitab dengan benar, menafsirkan dengan benar, ya percaya dulu bahwa Alkitab pasti benar. Henokok.